Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Nah, sebelum kita belajar, kira-kira bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Adakah ada yang sedih, happy? Ada yang ceria? Ada. Oke, jadi semua ceria ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah bersama kita berdoa dulu. Pak Ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari teman-teman, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Terima kasih untuk ketua kelas. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada negara kita, mari bersama kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Semua silakan berdiri sejenak untuk kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bela-bela bangsa. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Berarti setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, berarti kita sudah bisa mencintai tanah air kita. Nah, jadi sebelum kita memulai semangat belajarnya, kita ice breaking dulu nih. Ikuti instruksi yang Ibu katakan. Bisa ya? Nah, yang pertama, yang diikuti suaranya, jangan gerakan Ibu. Paham ya? Nah, jangan kalian nanti nggak konsen. Jadi ikuti suaranya, bukan ikuti gerakannya ya. Dah, pegang kepala. Pegang hidung. Dah, angkat tangan kanan. Tepuk tangan 2 kali. Oke, berdiri. Duduk kembali. Sentuh kepala. Sentuh kuping. Sentuh bibir. Oke, sebelum kita ini, pernah nggak kalian bingung saat disuruh melakukan sesuatu, tapi instruksinya nggak jelas? Pernah nggak? Pernah. Ternyata agar tugas berhasil, kita butuh langkah-langkah yang runtun dan tepat, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan algoritma. Bukan cuma dipakai di komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita mempunyai masalah, kita pasti menyelesaikan masalahnya secara berturut-turut, mempunyai langkah-langkahnya. Ya tidak? Iya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menyusun algoritma untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Ayo, siap ya? Kita mulai ya. Kan sudah ya, kita sudah melakukan ice breaking. Jadi
Jadi pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran membuat suatu langkah-langkah menggunakan algoritma dengan menggunakan aplikasi Strike. Seperti yang sudah kita ketahui pada pembelajaran informatika dalam berpikir komputasional pasti mempunyai 4 metode, ya kan? Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, dan yang ketiga ada abstraksi, dan yang keempat ada algoritma. Tetapi hari ini kita akan mempelajari berpikir komputasional dengan menggunakan konsep algoritma, menyusun langkah-langkah dengan menggunakan coding, menggunakan aplikasi coding. Apa itu aplikasi yang akan kita gunakan? Aplikasi Strike, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan praktik coding menggunakan Strike, siswa dapat membuat aplikasi sederhana sesuai instruksi atau perintah. Dan yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami konsep berpikir komputasional, algoritma, dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan hari ini kita akan membuat praktik algoritma berbasis plug, yaitu menggunakan komputer, menggunakan aplikasi Strike, ya. Setelah itu kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan akan kalian presentasikan hasil kerja kalian satu-satu, ya. Untuk ini ibu tidak akan membagikan kelompok kepada kalian, tetapi secara individu. Oke ya. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah main block base di handphone? Pernah? Pernah. Atau main menyusun puzzle? Pernah? Pernah juga, ya kan? Secara online di HP, ya kan? Kalau main puzzle itu seperti apa sih? Iya, menyusun langkah-langkah, ya kan? Nah, untuk bisa berhasil, ya kan? Nah, jadi menurut kalian bagaimana permainan tersebut? Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian ada yang tahu? Seperti apa? Ayo, seperti apa? Nah, jadi kita harus menyusun langkah-langkahnya untuk menyelesaikan permasalahan di puzzle tersebut. Oke ya? Nah, jadi coba kalian perhatikan di depan layar. Nah, ini adalah suatu aplikasi Strike, ya kan? Animasi yang sudah dibuat menggunakan aplikasi Strike, ya kan? Nah, ini kira-kira apa ini? Animasi tentang apa ini? Tentang menghitung waktu tempuh, ya kan? Nah, jadi kira-kira jika kamu ingin membuat animasi Strike tentang menghitung waktu tempuh, bagian mana yang penting dan mana yang tidak penting dan mana yang bisa diabaikan? Coba kalian kira-kira, coba kalian amati. Nah, terus dan bagaimana langkah membuatnya? Bisa ya? Nah, sebelumnya juga kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Strike, ya kan? Nah, jadi sudah ada bayangannya ya? Oke. Oke. Jadi kira-kira di saat kalian membuat animasi aplikasi Strike untuk menempuh waktu, jarak waktu tadi ya. Nah, kira-kira apakah perlu latar belakang bergerak? Perlu tidak? Perlu ya. Nah, apakah perlu tambahan suara juga? Perlu kalau misalnya kalian ingin menambahkan suara juga ya. Apakah harus fokus saja pada program utamanya? Nah, berarti kalau untuk algoritma kita akan menyusun langkah, ya kan? Nah, jadi sekarang ayo kita praktek menyusun kode blok di Strike. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian masing-masing ya, perorangan ya, individu ya. Dan kalian akan membuat suatu proyek animasi Strike. Untuk di sini kalian akan membuat program sederhana menggunakan aplikasi Strike ya. Ini akan Ibu bagikan LKPD kalian masing-masing. Saya bagikan dulu ya LKPD-nya. Takut kita. Apa?
Berapa? 4 orang lah. Ini pesan. Sini Mama. Nah, jadi coba kalian perhatikan dulu di LKPD-nya. Ya. Di sini kalian akan membuat satu aplikasi animasi menggunakan aplikasi Shrek, yaitu tentang aplikasi waktu tempuh. Ya. Nah, di sini sudah ada instruksi yang harus kalian buat menggunakan blok-bloknya, kode-kodenya. Ya. Oke, paham ya? Nah, setelah itu kalian harus menjawab aktivitas 2. Di sini kalian bisa menuliskan langkah membuat aplikasi waktu tempuh menggunakan pemahaman kalian sendiri. Dan yang kedua, apa yang akan terjadi jika ada instruksi yang tidak lengkap dalam membuat aplikasi waktu tempuh. Ya, kalian isi ya. Setelah kalian membuat aplikasi Shrek-nya ya. Terus menurutmu apa itu algoritma dalam pemrograman? Baik, sekarang silakan kalian buka aplikasi Shrek-nya di komputer kalian masing-masing. Ya. Buka, langsung di aplikasi Shrek-nya, langsung ikuti. Iya, langsung dibuat, ya. Nah, ini instruksi yang dibuat. Nah, di sini sudah ada. Ya, iya, kode-kodenya. Bang Asya, when dulu, Bang Asya, iPhone dulu. Ya, hapus dulu. iPhone. When, klik ke. Nah, oke. Sebelum, ya, buat terus ya. Sebelumnya kalian boleh menambahkan variabelnya. Nah, di LKPD-nya ada beberapa variabel yang harus kalian tambahkan. Seperti waktu tempuh, ya kan? Setelah itu ada kemacetan, habis itu ada istirahat. Variabelnya 3. Iya. Ya. Langsung dibuatkan ya. Dan yang satu lagi ada hasilnya, berarti ada 4 variabelnya. Ya. Yuk. Ủa thằng quá. Tambahkan variabel dulu ya. Nah, di situ kalian harus fokus pada blok dan tampilan Shrek-nya aja. Nah, setelah itu instruksi yang harus dibuat, set. Ini tambah variabel dulu, variabel. Tambah variabelnya, make a variable. Oke. Yang di atas coba. Atas lagi. Oh, make a variable. Ini tambah. Ini. Make. Ya, klik. Nah, tambah dulu yang satu waktu tempuhnya. Setelah waktu tempuh, waktu tempuh. Besok kan variabelnya ada 3 nih, kemacetan sama istirahat, ya. Udah. Ini
Fajar variabelnya belum. Ini. Variabelnya. Tambahkan variabelnya ada 4. Iya, variabelnya. Iya. Ini kan ada nih. Variabelnya. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4. Oh, ini yang Kan tambah. Nah, yang satu di sini. Waktu tempuh, macetan, istirahat, hasil. Ya. Variabelnya belum di. Coba tambah variabel. Variabel. sudah dibuat, Bu. Vari- Sudah dibuat nih. Lagi ya, Bu. Udah ada 1 kan? Tambah lagi. Ada 4 dia. Hah? Nih, make a variable. Make ini. Atas. Udah tidak. Dia mau Nggak bisa besar apa? Ini ditarik. When clicker. kecil. Kamu ditarik. Disusun terus. Kacamata dia, Bu. Heaven. Itu ya, Bu. Iya, nih. Udah. Next to us. Kecil, Bu. Nah, ini dia. Nah, udah. Next to set. Mana set? Nah. Udah. Tinggal masukin aja. Variabelnya ada 4. Waktu tempuh. Tik. Kenapa ya jadi kecil? Biar bisa. Different dah set. Mana set? Mas. Pasang. Nah. Coba lagi. Set. Nah, terus apa lagi? As. Nah, disensing lagi. Nah. Dah. Nah, mana lagi? Set lagi. Ada lagi, set lagi. Nah, tinggal isi. Ini apa isinya? Masukkan waktu tempuh. Nah, coba. Ya, fokus ke hanya pada blok tampilan sprite-nya saja ya. Jangan dulu menggunakan efek atau latar belakangnya dulu. Disusun dulu blok-bloknya semua. Nanti kalau udah siap baru kita. Gunanya gimana caranya? Ini Asword, kenapa pakai Asword? Nggak usah Asword. Lihat aja. Ini kan udah nih 4. Nah, sampai mana udah? Gunanya ini gak payah tulis ya, Bu. Ini diambil. Nah, di sini. Yang pertama apa? Pertama Waktu. Nah, waktu tempuh. Habis itu kemacetan. Nah, kan udah diisi variabelnya ya pasti sudah ada. Istirahat. Nah, besok satu lagi hasil. Nah, ini udah answer. Oke, NY set answer. Masukkan waktu istirahat. Nah, masukkan waktu istirahat.
Bisa diketik. Udah ini udah ada. Ini tinggal isi aja. Ini kok istirahat waktu tempuh. Udah isi tadi waktu tempuh, Bu. Kira-kira hilang. Variabel. Coba ketik waktu tempuh bisa. Yang Juni kan warna hijau. Oh, ini pakai operation. Nah, ini kan di sini kan ada plus-plusnya. Cari yang plus, cari dia cari sana. Nah, bawa sana. Itu waktu tempuh. Udah. Set hasil. Kita set hasil. Waktu tempuh. Coba. Mana masukannya? Ini udah ya. Itu. Keluar. Bu, ini udah kau belum malu kemacetan aman juga. Kan variabelnya belum diisi berapa. Nah, ini baru satu. Isi lagi variabelnya. Nah, habis itu variabelnya ada 4. Waktu tempuh udah. Waktu tempuh. Oke. Waktu tempuh. Nggak bisa spasi ya. Nah, waktu tempuh. Nah, ini udah bisa. Waktu perjalanan Anda, join waktu perjalanan. Ya, ini isi lagi. Ini udah benar. Ini kan? Nah, ini. Nah. Itu perjalanan Anda. Oke. Terus ini join lagi. Yang ada jamnya, mana jamnya? Ini ya. Ini udah betul. Yang kenapa ambil yang saya ini? Coba dulu. Ulang lagi coba. Ini banyak kali nih udah. Password, type, waktu tempuh, kemacetan, istirahat, hasil, waktu. Coba isi yang bawah satu lagi. Ya? Masih bingung? Begini kau. Coba. Mana? Yang ini. Oh ya, sudah sampai mana? Gini. Waktu tempuh, set hasil. Ya kan? Nah, ini pakai operator. Coba klik operatornya. Ini sudah, Bu. Nah, operator. Oke. Ambil yang ada plusnya. Oh, sana. Jangan dipasang dulu. Pasang waktu tempuhnya kemari. Nah, pasang ke dalam situ, ke dalam hijau. Dalam hijau. Udah. Oke, satu lagi, pasang lagi satu lagi. Udah, besok cari geser. Ini kan waktu tempuh, kemacetan. Pasang yang punya kemacetan di tengah. Kemacetan. Bawa sana ke tengah. Oke, situ hasil. Nah, sana ke bawa sana. Oke, dah. Pasang ya. Pasang. Coba. Pegang. Sit. Kena. Oke, sudah. Tunggu. Ini mana udah? Nah, ini waktu tempuh. Ini dia. Pasangkan kemari.
Jangan diketik, nggak ketik dia. Kuning dia kan? Ah, itu ini. Ah, pasang lagi, satu lagi. Kemacetan. Itu hasil. Besok baru bawa sini. Udah. Ini variabelnya belum diisi. Mana? Tadi kok nggak ada variabelnya nampaknya di sini? Enggak, hilangkan. Jangan dihilangkan, dimunculkan. Munculkan. Jalankan ini besarin ya. Oke, sudah siap ya, Bang Hafiz. Bang Hafiz sudah siap. Nah, coba dijalankan, Bang. Mana ini Bu lupa? Ini. Ini. Udah, bisa coba jalankan. Ini. Coba isi waktu tempuhnya berapa? Yang ditanya masukkan waktu tempuh, coba 50. Coba 50. Ketik 50. Oke, enter. Oke. Udah. Habis itu estimasi macetnya 20. Oke. Udah istirahat. Berapa? 10. Oke, sudah ada nilainya. Waktu tempuhnya kenapa nggak nongol dia? Oke, coba balik lagi. Sini balik. Udah, coba dicek dulu. Waktu tempuhnya nggak keluar. Ada yang salah? Nah, oke ya, sudah siap. Ada 2 waktu tempuh yang ini. Ada 2 dia. Ya kan? Nah, oke, sudah siap. Udah boleh pakai layarnya, belakangnya, ya? Jadi Iya. Apa yang variabel lagi? Isi. tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa ada head? Oke. Bentar lagi presentasi ya. Kaisan udah siap ya? Coba jalankan programnya. Mau lihat di sana, yang besar. Oke, masukkan waktu tempuh. Coba masukkan aja 30. Ketik 30. Enter. Masukkan estimasi macetnya. Estimasi macetnya berapa? 10. Buat aja. Udah enter. Istirahatnya berapa? 20. Enter. Oke. Udah ada hasilnya. Sudah keluar kan hasilnya kan? Waktu tempuhnya, kemacetan, istirahatnya, hasilnya. Oke, sudah jalan ya? Oke. Ini udah siap nih. Tinggal jalankan aja. Jalankan. Masukkan waktu tempuh, ditanya sama dia. Masukkan 30. Nah, masukkan estimasi macetnya, misalnya 10. Udah. Habis itu istirahatnya berapa jam? 20. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Udah paham ya? Ini kan aplikasi sederhana. Udah. Ayo sekarang kita ice breaking dulu ya. Sudah siap semua? Baik, semuanya sudah selesai semua kan? Yuk, sekarang kita ice breaking nih. Ayo semuanya sekarang kita ice breaking senam otak dulu ya sebelum kita maju presentasinya ya. Ayo semuanya, ayo kita senam otak nih, ice breaking sebelum maju presentasi biar tambah semangat ya. Ayo kita mulai ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri,
ditembak dor. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan langkah-langkah yang bisa diulang, diukur, dan diotomatisasi menggunakan teknologi. Nah, di sini ada 4 konsep inti berpikir komputasional, yaitu yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian lebih kecil. Dan yang kedua, ada pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan dalam masalah. Dan yang ketiga, abstraksi, yaitu mengambil inti masalah, mengabaikan hal yang tidak penting. Dan yang keempat, yaitu algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma harus jelas, terurut, dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Mengapa algoritma itu penting? Karena bisa membantu memecahkan masalah secara terstruktur dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari resep masakan, jadwal harian, hingga program komputer. Membiasakan berpikir logis dan sistematis. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Contohnya, yang pertama ada algoritma kita dalam membuat teh. Nah, di situ kita harus mengukur langkah-langkah, mengatur langkah-langkah bagaimana cara kita membuat teh sehingga teh siap dinikmati. Ya kan?
Terus ada juga algoritma menghitung rata-rata 3 nilai ulangan. Ya. Nah, melalui praktik membuat aplikasi di Strike, kita belajar bahwa coding dan algoritma adalah dasar dari cara kerja program. Dengan menyusun blok-blok kode secara berurutan, kita sebenarnya sedang membuat algoritma, yaitu langkah-langkah logis yang harus dijalankan oleh komputer. Dari pengalaman ini yang sudah kita buat dalam menghitung waktu tempuh pada aplikasi Strike, kita sudah membuat suatu langkah-langkah algoritma, di mana cara kita menyusun langkah-langkah sehingga bisa membuat aplikasi program sederhana untuk menghitung waktu tempuh perjalanan, ya. Nah, kita memahami bahwa algoritma yang jelas dan runtut sangat penting agar program dalam bekerja dapat dengan benar. Strike membantu kita memvisualisasikan logika, memecahkan masalah, dan berpikir secara sistematis layaknya seorang programmer. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dan apa yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata? Bagaimana perasaan kalian saat menyelesaikan masalah ini bersama-sama?